Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Andre Nomasi dari kelas 5B dengan NIM 1514210004. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Dr. Rustam I. Hussein MPD. Klasifikasi media dalam pembelajaran. Sadiman 2010, pengertian media adalah bahan peralatan lunak yang berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Dengan menganalisis media melalui bentuk, penyajian, dan cara penyajiannya, kita mendapatkan formalisasi klasifikasi yang meliputi 7 penyajian, yaitu yang pertama ada media grafis. Nah, media grafis yaitu disajikan dalam bentuk tulisan, biasanya digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian-sajian dari ide-ide yang ada. Nah, kelebihan di dalam media grafis yaitu dapat dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian peserta didik. Sedangkan kekurangannya adalah salah satunya itu penyajiannya hanya berupa unsur visual saja. Yang kedua, media bahan cetak. Media yang pembuatannya melalui proses pencetakan yang menonjol dalam media cetak adalah dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak, dan penyebabnya terjadi karena banyak menggunakan media online. Nah, yang ketiga, media gambar. Media gambar diam. Gambar dapat diperoleh secara fotografer. Di dalam media gambar pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pembuatannya mudah dan harganya murah. Kelemahannya ukurannya terbatas sehingga efisien untuk pembelajaran kelompok. Yang keempat, media proyeksi diam. Media visual yang diproyeksikan melalui pesan di mana hasilnya tidak bergerak atau memiliki sedikit gerakan. Pada media proyeksi diam dapat digunakan untuk penyajian pesan semua ukuran ruang kelas. Yang kelima, ada media audio. Media yang langsung diterima oleh pendengaran seperti radio dan recorder. Keunggulan dari media audio ini adalah memiliki variasi program yang cukup banyak, dan kekurangannya itu sifat komunikasinya hanya satu arah. Yang keenam, media audio visual. Maksudnya apa? Media yang mempunyai salah satu indera pendengar dan indera penglihatan agar seorang murid dapat memahami secara langsung apa yang akan diajarkan. Kelebihan dari media ini dapat meningkatkan daya tarik peserta didik, dan kekurangannya itu lambat dan kurang praktis seperti itu. Dan yang terakhir ada media film. Nah, media film rangkaian bentuk film yang bergerak dan bergantian atau dapat ditayangkan dalam bentuk bergerak atau hidup. Keunggulannya mampu untuk menggambarkan peristiwa masa lalu secara realitas dalam bentuk waktu yang singkat, dan kelemahannya menekankan materi daripada proses pengembangan materi tersebut. Klasifikasi media pembelajaran menurut ahli. Menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu pertama, dilihat dari sifatnya. Media dibagi ke dalam media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dilihat saja. Lalu ada media audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Yang kedua, dilihat dari kemampuan dan jangkauannya. Media dapat dibagi ke dalam yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide, dan video. Ketiga,
Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dibagi menjadi tiga, yaitu media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparentasi. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan radio. Klasifikasi yang meliputi 7 penyajian, yaitu yang pertama ada media grafis. Nah, media grafis yaitu disajikan dalam bentuk tulisan, biasanya digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian-sajian dari ide-ide yang ada. Nah, kelebihan di dalam media grafis yaitu dapat dilengkapi dengan warna-warni. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fisik. Media pembelajaran berdasarkan ciri fisik dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, 1. Media pembelajaran 2 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah atau pandangan saja, yang hanya dilihat di dimensi panjang dan lebar saja, misalnya foto, grafik, peta, gambar, bagan, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datarnya saja. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandangan mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Nah, yang ketiga, media pandang diam atau still picture, yaitu media yang menggunakan sebuah media yang menggunakan proyeksi yang hanya menampilkan gambar, gambar diam atau tidak bergerak. Yang keempat, media pandang gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi, film, atau video. Nah, menurut Gerlach dan Ely 1996, mengelompokkan media berdasarkan ciri fisik ke dalam 8 tipe, yaitu yang pertama, real object dan model, yaitu media dari benda-benda model sebenarnya. Yang kedua, printed verbal, berupa media presentasi verbal tercetak, merupakan kata-kata yang diproyeksikan melalui film bingkai slide. Yang keempat, still picture, yaitu potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang memungkinkan dapat dipresentasikan melalui buku. Yang kelima, motion picture, yaitu film atau video dari pemotretan atau perekaman benda kejadian yang sebenarnya, maupun film dan permohonan gambar-gambar. Keenam, audio recorder, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara musik. Yang ketujuh, program instruction, istilah pengajaran terprogram, yaitu sekuen dari informasi baik verbal, visual, atau audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari pembelajar. Yang terakhir itu ada simulation atau simulasi, sebagai peniru situasi atau proses yang sengaja dirancang untuk mendekati atau menyerupai kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Itulah pembahasan dari klasifikasi media pembelajaran. Terima kasih.